keseluruhan persyaratan perangkat lunak yang telah disepakati atau ditentukan sebelumnya pada fase awal proyek. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan deliverables. Halo rekan-rekan, perkenalkan saya Nida. Kali ini kita akan membahas tentang SDLC. SDLC atau System Development Life Cycle adalah sistem yang digunakan atau siklus yang digunakan dalam pembuatan pengembangan sistem yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara efektif. Atau dalam pengertian lain, SDLC adalah tahapan kerja yang bertujuan untuk menghasilkan sistem yang berkualitas tinggi sesuai dengan keinginan pelanggan atau tujuan dibuatnya sistem itu. Apa saja tahapan dari SDLC ini? Yaitu yang pertama adalah tahap perencanaan. Tahap perencanaan terdiri dari apa target yang akan kita capai, lalu berapa lama pengerjaannya, lalu rencana kebutuhan dana, dan masalah bisnis dan hambatan yang dialami oleh proyek tersebut. Yang kedua adalah tahap pengembangan. Nah, di tahap ini kita harus menginvestigasi, menganalisis, desain, dan implementasi yang akan kita buat. Lalu tahap ketiga adalah tahap evaluasi, yaitu memastikan sistem yang berjalan harus sesuai dengan jadwal dan tidak ada kendala ketika kita mengerjakannya. SDLC ini terdiri dari beberapa jenis yang kita kenal dengan waterfall, lalu ada prototype dan sebagainya. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu klasik waterfall. Nah, metode ini sistematis, terstruktur, mudah dipahami, tapi kelemahannya yaitu kaku. Nah, metode ini cocok untuk pengembangan pada sistem informasi dengan resiko yang kecil atau dengan skala yang kecil. Lalu, metode ini kelemahannya membutuhkan waktu yang lama dalam pengerjaannya dan tidak ada feedback dan sulit apabila ada permintaan perubahan. Jadi, jika ada tambahan di tengah-tengah pengerjaan sistem, maka akan cukup kesulitan dengan metode ini. Nah, bisa kita lihat di samping bahwa klasik waterfall terdiri dari 6 langkah atau 6 tahapan, yaitu studi kelayakan, yang kedua adalah analisis dan spesifikasi, yang ketiga adalah desain, lalu yang keempat adalah coding dan testing, integrasi sistem, dan yang terakhir adalah maintenance. Untuk jenis-jenis SDLC selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Di sini ingin menjelaskan mengenai jenis-jenis dalam SDLC, salah satunya iteratif waterfall. Iteratif waterfall sendiri merupakan kombinasi dari model waterfall tradisional dan pendekatan iteratif yang lebih fleksibel. Biasanya iteratif waterfall ini digunakan buat proyek yang persyaratannya sering berubah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan dalam iteratif waterfall. Yang pertama itu pengumpulan persyaratan. Di sini biasanya pemilik bisnis dan pengembang bertemu buat membahas tujuan dan persyaratan. Terus yang kedua ada desain. Di sini pengembang membuat desain awal berdasarkan persyaratan yang dikumpulkan pada pengumpulan persyaratan pada tahap pertama. Terus yang ketiga ada implementasi. Pengembang membangun situs berdasarkan desain yang dibuat. Terus yang keempat ada pengujian. Di sini setelah melakukan tiga tahapan di atas, biasanya diuji untuk memastikan apakah sistem berfungsi dengan baik. Terus yang kelima ada penerapan. Setelah itu sistem diterapkan dan jika memang sudah baik maka bisa dipublikasi ke publik. Selanjutnya itu ada tinjauan dan peningkatan. Biasanya setelah sistemnya aktif itu para pemilik dan pengembang sistem melakukan peninjauan kinerja dan biasanya melakukan maintenance agar melihat apakah sistem tersebut berjalan dengan lancar atau tidak. Sekian penjelasan dari saya mengenai mode iteratif waterfall. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo, saya Rizky Anissa dari kelompok 8. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang jenis-jenis LDLC. Jenis SDLC selanjutnya adalah prototyping. Prototyping ini metode yang memungkinkan pengguna memiliki gambaran awal tentang perangkat lunak yang akan dikembangkan. Serta pengguna juga dapat melakukan pengujian di awal sebelum
perangkat lunak tersebut dirilis. Nah, metode ini juga bertujuan untuk mengembangkan model yang menjadi perangkat lunak secara final. Selanjutnya untuk tahapan prototyping yang pertama yaitu analisa kebutuhan. Analisa kebutuhan ini mengumpulkan dan memahami kebutuhan serta harapan pengguna terhadap sistem yang akan dikembangkan. Yang kedua ada membuat prototype yaitu membuat model awal sistem berdasarkan kebutuhan yang telah dikumpulkan sebelumnya. Yang ketiga ada evaluasi prototype. Di sini pengguna menguji prototype tersebut dan memberikan umpan balik dari prototype secara fungsionalitas, interface, dan aspek lainnya. Kemudian yang keempat ada mengkodekan sistem. Setelah prototipe tersebut disetujui oleh pengguna, pengembang mulai mengembangkan sistem akhir berdasarkan prototipe yang telah diperbaiki. Kemudian yang kelima ada pengujian sistem. Di sini menguji sistem yang telah dibangun untuk memastikan bahwa semua fungsionalitas bekerja dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kemudian selanjutnya ada evaluasi sistem. Pengguna menguji sistem secara keseluruhan dan memberi masukan secara fungsionalitas dan aspek lainnya dari keseluruhan sistem. Dan yang terakhir ada implementasi dan pemeliharaan sistem. Mengimplementasikan sistem yang telah teruji dan melakukan pemeliharaan secara berkala untuk memastikan bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik. Selanjutnya untuk pembahasan jenis SDLC akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Brahma Murtejo dari kelas D2BA. Saya dari kelompok 8 mata kuliah ISPN. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan mengenai tema atau pembahasan SDLC yang telah dipilih oleh kelompok kami. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai SDLC iteratif model, satu model iteratif. Model iteratif sendiri secara umum dimulai dengan menentukan dan mengimplementasikan sebagian kecil dari keseluruhan persyaratan perangkat lunak yang telah disepakati atau ditentukan sebelumnya pada fase awal proyek. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan deliverables ataupun MVP yang pada tahapan berikutnya akan ditinjau dan dianalisa sebagai acuan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan operasional maupun bisnis dari stakeholders atau penginisiasi proyek. Hasil tinjauan maupun analisa dari deliverables maupun MVP tersebut juga digunakan sebagai dasar untuk proses iterasi pengembangan perangkat lunak hingga diperoleh versi perangkat lunak yang lengkap, akomodatif terhadap keseluruhan persyaratan perangkat lunak, serta ready to deploy. Demikian penjelasan singkat dari kami mengenai tema atau pokok bahasan SDLC atau Software Development Lifecycle. Terima kasih teman-teman sekalian. Salam sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.